Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisul Jalasah Al-Mukarram Mudirul Ma'had. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur tashilan li wa tafhiman lakum sa'antiqu bil lughatil Indonesia. Itu muqaddimah muhadarah yang kami hafal dulu kelas 1 sampai hari ini masih melekat di atas kepala, masih lagi bisa lancar diucapkan. Begitulah kata pepatah, at-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Kalau dihafal waktu kita kecil, waktu usia emas, waktu otak kita masih kuat nangkap, seperti memahat di atas batu. Ambil pahat, ambil martil, pukul ke atas batu, tertulis Gontor 10. Tapi kalau sudah tua, kan naqshi 'alal ma'i, menulis di atas air, tulis hilang, tulis hilang, tulis hilang. Ustaz nyindir orang tua? Enggak, saya sekarang menghafal nama orang pun payah. Mengingat yang 3 ini udah 2-3 kali diulang-ulang. Kiai Husni Kamil Jailani. Kadang-kadang pas mau diucapkan Kamil Husni Jailani. Mengingat nama pun payah. Oleh sebab itu maka adik-adikku sekalian, beruntunglah bisa mengecap pendidikan di Gontor 10. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Jadi waktu turun dari masjid, kata Ustadz Nazar di sebelah saya, Ustadz Somad, tengok sendalnya, wairu maktub isim, di sendal tak ada tulis nama. Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid kita tidak akan pakai salah sendal karena nama tertulis di situ, Somad. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Maka buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik. Di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadarah penting. Ustaz Somad hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100.000 orang dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena bekat latihan muhadarah. Walaupun dulu waktu muhadarah itu Masya Allah sudahlah capek dari pagi, muhadarah ba'da asar petang, macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut muhadarah. Yang pertama, naik ke atas asrama tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek, lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4. Ada saja yang cerdas punya ide, digergaji dalam lemari, bisa tidur 3 lemari disatukan. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Tapi jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan muhadarah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah supaya bisa mewakili suara hati. Innal kalama, sesungguhnya kalam, la fil fuadi, letaknya di dalam hati. Ustaz, hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab tilmis. Kalau ustaz, fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbolak-balik, kolbu. Taqallabat wa taza'za'at. Kolbu masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu. Tapi kalau sudah tenang, istiqrar, disebut dengan fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang.
Kalau ada pengajian saking tengangnya tidur. Jadi kalau masih anak muda masih gelisah, matanya masih kemana-mana. Qalb. Innal kalama, kalimat itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama la fil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dalila, supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata Imam dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 911 Hijrah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah dalam hati, qalbu. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i diucapkan di lidah. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Ustaz tadi waktu sholat ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usolli fardhu subhi. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usolli fardhu subhi itu. Niat itu di dalam, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Tapi kadang niat kita ini kalau tidak diucapkan di mulut berbolak-balik. Bagi saya pribadi, mungkin tadi habis buka HP, habis ngobrol, habis di jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung Allahu Akbar, berkata-kata dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat zuhur? 2 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Somad, ini solat apa? Usalli fardhu subhi. 4 rakaat apa 2 rakaat? Rakaataini. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh mudir. Lillahi ta'ala. Jadi sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai qiraah rasyidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan. Saya hadir dengan mata kepala sendiri, diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata. Anak KKN semester 7 mau habis semester 8, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN bersama rombongan safari bupati. Apa kata mahasiswa itu ngomong di atas? Bapak, ibu. Bukan ngejek, tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini, walaupun sudah lebih umur 21 tahun, walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7, tapi menghadapi orang banyak grogi, keluar keringat dingin sebesar langsat, bukan keringat jagung lagi. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, tadi pengacara bahasa Malaysia artinya pembawa acara. Tadi pembawa acara, Master of Ceremony, Raisul Jalasah mengatakan ada bahasa yang harus saya perbaiki. Kalau keliru saya luruskan. Kepada ayahanda, janganlah panggil ayahanda, abang dah lah. Beliau penghormatan dipanggilnya ayahanda. Saya manggil adik-adik, kenapa? Karena saya menganggap kalian adalah adik saya. Kenapa adik? Karena saya pesantren gak tamat. Jadi saya kakak kelas abadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ananda, Adinda, saudara-saudari, maka yang sudah berada di pondok pesantren, coba jalan-jalan ke Banda Aceh, ke Medan, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Lihat di lampu merah, anak-anak pakai baju compang-camping, morat-marit, sampai resleting depan pindah ke belakang, diikat pakai tali plastik. Saking inginnya sekolah, mereka meleleh air matanya, bawa koran, bawa bakwan, bakpao di tepi
pagar sekolah melihat, ingin betul sekolah, nggak ada uang mau sekolah. Maka yang sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren, ke dayah, syukuri nikmat. Ini kadang banyak udah dikirim di pesantren, sore-sore sebelum masuk ke masjid duduk di bawah pohon kayu, merasa menyalahkan orang tua. Jangan-jangan saya ini anak yatim piatu, kenapa dibuang ke sini? Akhirnya mulut ternganga, masuk setan. Syukuri nikmat berada di pondok pesantren. Belajar di pesantren bukan anak yatim, berada di pesantren bukan anak yang dibuang. Berada di pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan. Bagi saya Al-Mukarram Al-Ustaz Husni Kamil Jailani MAG, tidak ada bedanya berceramah di depan 150 santri dengan 150.000 jamaah di stadion. Kenapa? Karena kalau sudah di-upload di YouTube, penontonnya sama banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, ini direkam dari segala arah. Ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada dari tawon dari atas. Pas saya ceramah, hilang dia. Dan dibacakan doa tawon tadi. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Itu kan doa semut Pak Ustaz. Ya tawon masuk juga. Hai tawon-tawon, masuklah kalian ke sarang kalian. Akhirnya masuk dia, berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, isi kepala dengan ilmu, tapi belajar bagaimana cara mengungkapkannya. Dulu kami kalau muhadharah itu mesti nanya ke kawan, tadi salah nggak ngomongnya? Oh, kau dari awal sampai akhir salah melulu. Sekarang kita bisa menegur diri kita sendiri dengan cara menonton diri kita. Ambil HP, ambil ranting-ranting kayu, ikat pakai karet, letakkan. Itu di belakang ada pohon-pohon jagung, letakkan. Kami kan nggak boleh pakai HP Pak Ustadz. Pas orang tua datang mudib hari Sabtu, hari Ahad. Dulu kami waktu di pesantren, hari Sabtu, hari Ahad itu hari yang paling mengembirakan. Karena santrinya 1.800 laki-laki semua. Jadi hari Ahad itulah hari bisa melihat perempuan. Walaupun yang datang nenek-nenek aja. Pas hari libur, ayah datang, ibu datang, pinjam HP-nya sebentar. Susah kalau mau beli tiang, nggak apa-apa, ikatkan ke batang sapu, cocok kan, ngomong di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, masalul mu'minin kamasalil asjar, perumpamaan orang beriman seperti sebatang pohon kayu. Kalau akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya ke atas, angin puting beliung datang, dia tidak akan patah. Jangan seperti pohon toge, dikunyah habis menjadi sampah dan kotoran. Like and share. 1 menit masukkan ke Instagram, upload ke Instagram, 2-3 jam pinjam lagi HP-nya. Ya mak, coba tengok HP. Loh kok nggak ada yang like? Rupanya nggak ada friend. Artinya apa? Kita bisa menegur diri kita sendiri dengan rekaman-rekaman yang ada.